Oke, langsung aja kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa cuma jarang kita sadari, yaitu nikmat nafas. Nah, itu yang paling penting dalam kehidupan. Karena manusia mungkin bisa beberapa hari nggak makan, nggak minum, cuma manusia nggak bisa beberapa menit itu nggak nafas. Nah, malam hari ini tentunya spesial banget karena ada bintang tamunya yang luar biasa. Nah, sebelum nanti kita masuk ke materi, nah ini saya mau menyapa dulu. Ini tentunya bersama kita sudah hadir di studio 112 ya. 100. Ya, sudah hadir bersama saya di studio Ustadz Naswa. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehatnya. Nah, ini yang paling penting bintang tamu kita malam hari ini, orang yang sangat berpengaruh khususnya di Kota Tangsel. Iya. Amin. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Fauzi. Waalaikumsalam Bang Irfan. Ya, ini kebetulan dari Ketua Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Tangerang Selatan. Iya, Ketua Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Tangerang Selatan. Nantinya kita akan ngobrol-ngobrol banyak bersama Bang Fauzi dan juga bersama Ustadz Nasuha yang nanti kita akan membahas semua hal berkaitan dengan kesehatan. Karena tema pada malam hari ini, sucikan hati, sehatkan jasmani untuk menyambut hari yang fitri. Karena bentar lagi kita akan lebaran nih. Lebaran. Ya, betul banget. Dan juga buat para penonton di sini yang udah gabung. Nah, kali ini kita disponsori oleh Lia Kue. Ini saya ambil dulu ya. Jadi lebaran nih. Jadi lebaran. Ya, ini ada Lia Kue. Nah, ini aneka macam kue kering nih. Ini yang ada di saya, salah satu contohnya adalah kue nastar. Ada juga kue putri salju, kastengel, terus yang lain-lain deh tuh. Jadi kalau mau pesan bisa aja, nomor handphonenya nanti akan saya infoin ya. Kalau mau pesan langsung di Ustadz Naswa juga bisa. Nanti nomor teleponnya akan saya infokan. Ini harganya Rp50.000. Nah, jadi pada malam hari ini, Komat tema kita atau acara kita adalah Kongko Manfaat. Ini di samping kita akan membahas semua hal yang bermanfaat. Berucap dengan kata berbagi untuk manfaat, kurang lebih kayak gitu. Nah, kita juga akan mengendorse atau mengiklankan atau mempromosikan usaha kecil menengah yang ini akan kita bantu nih Ustadz, Bang Fauzi. Di acara ini kita juga membuka diri untuk usaha kecil menengah, apapun usaha Anda bisa kirimkan ke kami, nanti akan kami iklankan atau promosikan. Oke, langsung aja nih. Ini sebelum kita masuk nih pembahasan, Ustadz, ini saya mau ngobrol dulu nih sama Bang Fauzi. Oke. Siap. Bang Fauzi, ini puasa kan udah akhir-akhir nih ya. Iya. Gimana nih sebelumnya kegiatan di selama Ramadan? Sebelumnya saya ucapkan salam dulu Ya, kepada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa zid wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan terima kasih sudah diundang, diajak kongko manfaat bersama Bang Irfandi dan Ustadz Nasuha pada kesempatan malam hari ini, di malam yang bahagia sekali tentunya. Saya sebagai Ketua Cabang Gerakan Pemuda Ansor menyikapi pertanyaan tadi apa? Apa aja kegiatan Kegiatan Ansor sendiri ya? Ya, dari Bang Fauzi. Ansor, pertama saya akan sampaikan kegiatan Ansor Kota Tangerang Selatan. Alhamdulillah kita sudah banyak menjalankan amanat baik dari para donatur, relawan, kemudian juga dari pemerintah untuk menyampaikan amanat baik berupa sembako, kemudian melakukan penyemprotan disinfektan, kemudian membagikan masker, kemudian juga memberikan hand sanitizer, dan hari ini sampai tadi sore kita masih menjalankan amanat untuk berbagi takjil kepada pengguna jalan, kemudian siapapun yang melintas di lokasi kita berbagi dari hari pertama sampai insya Allah selesai Ramadan. Itu full setiap hari? Setiap hari. Luar biasa. Benar-benar setiap hari? Setiap hari berbagi takjil. Maghrib ya, bukan johor. Ayo benar ya. Jadi jangan nyari Bang Fauzi pas johor, itu nggak ketemu. Jadi pas maghrib. Nah, biasanya lokasinya di mana? Kita di
seluruh kecamatan di Kota Tangerang Selatan. Oke, fokusnya Utamanya fokusnya di Pondok Aren. Pondok Aren. Tapi oke. kita sudah menyebar di 6 kecamatan di luar kecamatan Pondok Aren. Oke. Ya. Dan kegiatan itu dalam rangka ya membantu para pengguna jalan yang terdampak Covid ini. Ya. Juga kita bagikan sembako sudah dan lain sebagainya, dan mudah-mudahan kita semua nih, khususnya saya, diberikan sehat dan Amin, panjang umur. Amin. Nah, itu emang yang paling penting nih. Bang Fauzi itu kan udah aktivitasnya banyak banget Iya. ya. Boleh cerita sedikit nih dari mungkin pengalaman Bang Fauzi sampai ketua Ansor ini periode kapan nih? Ini seiring berjalannya waktu, terbentuknya Kota Tangerang Selatan ini kan sudah periode ketiga. Maka jabatan yang saya pegang ini, amanah ini di periode ketiga. Periode ketiga seiring berjalan berdirinya Kota Tangerang Selatan, periode ketiga di Ketua Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Tangerang Selatan. Oke. Jadi kurang lebih sudah hampir jalan 5 bulan. 5 bulan. Semenjak saya terpilih. Alhamdulillah. Berarti baru nih, Baru. masih hangat-hangatnya. Iya. Oke. Kalau boleh cerita sedikit nih pengalaman mondok mungkin, terus kegiatan mungkin sebelum Ramadan. Iya. Nah, Ramadan apa mengisi pengajian atau apa gitu Bang? Saya mondok dulu. Mondok, Pertama oke. saya mondok atau lulusan pesantren. Kebetulan saya asli putra Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, dan nyantri saya pun nggak jauh di salah satu tokoh di Pondok Aren di Kota Tangerang Selatan. Dahulu mungkin Kabupaten Tangerang ya, Iya. yaitu almarhum Kiai Haji Muhammad Amin Syarbini, pimpinan dan pendiri Pondok Pesantren Jamiah Islamiyah. Oh. Kebetulan satu alma mater juga dengan beliau, iya. Ustaz Suhan. Benar nih ya. Senior saya ini. Senior ya, berarti. Ilmunya jauh lebih senior tentunya. Saya nyantri di sana di Ceger, Pondok Pesantren Jamiah Islamiyah. Sekarang di bawah asuhan Kiai Haji Husnul Akib Amin LC. Beliau guru saya dan kurang lebih di sana sampai menyelesaikan S1 saya. Oke. Menyelesaikan S1, kemudian juga saat ini aktivitas saya sehari-hari beberapa tempat majlis taklim saya bisa berbagi ilmu, wawasan, pengetahuan seperti yang rutin ini di Masjid Asob, rutin setiap Rabu malam Kamis. Di mana tuh? Di Bang Fauzi? Bintaro. Bintaro sektor. Tepatnya sektor 9 kalau salah atau 7. Emerald. Oh, Emerald sektor 9. Sektor 9. Oke. Kemudian juga ada majlis taklim ibu-ibu di rumah. Kemudian majlis taklim bapak-bapak di masjid, ada juga TPA. Itu keseharian saya. Sebelumnya juga saya aktif di sekolah formal di swasta, tepatnya di Ciputat, yaitu di Mumtazah Islamic School. Oke. Saya lama di sana, jadi buat teman-teman Mumtazah Islamic School yang hari ini bergabung, saya ucapkan Assalamualaikum. Siapa lagi? Ada yang mau disapa dulu? Kemudian Bang? teman-teman majelis Yasinan Asob, majelis Yasinan Asob itu yang tadi Rabu malam Kamis, yang hari ini juga bergabung. Selamat malam. Ya. Mudah-mudahan sehat semua. Amin, Kemudian amin, juga teman-teman IKJ, Ikatan Keluarga Alumni Jamiah Islamiyah. Ya. Kebetulan saya juga terpilih sebagai ketuanya. Wah, luar biasa nih banyak banget jabatannya di bawah. Amanah ini memang berat, tapi insya Allah saya minta doa iya. sehat aja, Amin, bisa amin, memberikan amin. manfaat. Juga seluruh jajaran Dewan Guru Pondok Pesantren Jamiah Islamiyah, dan khususnya terutama teman-teman Ansor Banser se-Kota Tangerang Selatan, juga seprovinsi Banten, juga senasional, karena informasi ini saya share ke beberapa grup WhatsApp. Oh, oke. Alhamdulillah. Berarti ini tingkat nasional pun Nasional. insya Allah Ya, ya. mudah-mudahan. Insya Allah nonton ya. Ya, Mudah-mudahan nonton. gabung. Iya. Oke. Bang Fauzi, ini kan temanya tentang kesehatan nih. Iya. Saya mah udah nggak ragu nih dengan ibadah gitu kan. Kita sucikan hati ya Bang Fauzi luar biasa. Mulai dari ibadah secara horizontal ataupun vertikal. Horizontal ya pasti dengan puasa segala macam. Walaupun saat ini memang sedang pandemi atau wabah, itu dilakukan secara di rumah. Nah, ini juga tadi ya ibadah secara horizontal, vertikal gitu ya, dengan berbagi takjil setiap hari. Nah, ini kan pasti badan rasanya kayak ada keluhan gak nih dari segi kesehatan nih, karena puasa juga kan, aktivitas banyak, kira-kira gimana nih?
Nah itu dia, saya ingin bertanya kepada ahlinya, Ustaz Nasuha. Oke. Kalau saya pribadi sih memang ya pertama memang mantapkan niat, selain juga harus berusaha menjaga aktivitas, walaupun aktivitas yang tadi sudah saya sebutkan padat, pola makan, pola istirahat. Oke. Nah selebihnya mungkin nanti dapat tambahan dari Ustaz Nasuha. Oke, ya itu ya cerita sedikit tentang Bang Fauzi, luar biasa, jabatannya banyak banget, kegiatannya juga banyak banget, yang nanti juga akan banyak sharing ya. Dan untuk teman-teman dari Bang Fauzi yang sudah bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Dan juga saya infokan buat para penonton di sini, teman-teman di sini, nanti kita akan ada sesi untuk air ya, air obat. Jadi saya sarankan dari sekarang sudah menyiapkan air obat tersebut. Jadi siapin air, bisa di gelas ya Pak Ustadz, Ya. bisa di botol atau di galon bisa. Ya bisa. Ya. Di galon bisa ya. Jadi untuk sekeluarga dan Sampai lebih habis banyak lebaran. bisa sampai habis lebaran. Ya, jadi Anda bisa siapkan dari sekarang karena nanti di akhir acara kita selama 1 jam ke depan akan ada transfer energi air doa yang akan nanti dikirimkan langsung. Dan juga nanti akan ada pengobatan jarak jauh dan juga pengobatan secara massal yang nanti akan dilakukan oleh Ustadz Nasuha. Nah, kita langsung aja dengerin penjelasan Ustadz Nasuha. Ini berkaitan dengan tema nih, Ustadz. Sucikan hati, sehatkan jasmani untuk menyambut Hari Yang Fitri. Oke, ini kan biasanya dari teman-teman atau penonton di sini suka kaget nih yang tadinya makannya dijaga karena puasa ya kan, pas lebaran langsung apa aja dimakan nih. Nah, mungkin nanti Ustadz bisa jelasin tips-tips apa atau yang berkaitan dengan penyakit yang kita harus sehatkan jasmani. Silakan Ustadz. Baik, Bang Irfan, makasih. Bang Fauzi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Teman-teman, via Facebook ini kita bisa bersilaturahim lagi nih di kesempatan pekan ini kaitan dengan bagaimana kita menjaga kesehatan di bulan kita akan masuk di bulan yang fitri atau di bulan atau di hari lebaran ya. Ya, betul. Hari lebaran. Tentu saja pertama kecerdasan emosinya harus benar-benar ditingkatkan. Kecerdasan emosi itu kaitannya apa? Kaitannya dengan kesediaan untuk meminta maaf dan memaafkan orang lain. Ini yang penting nih. Nah, Oke. Yang susah ya. Iya, ini kan momennya. Betul, kita, betul. Momen walaupun sebetulnya kapanpun ini harus kita lakukan. Iya. Meminta maaf dan memaafkan orang lain. Ini dasar dari atau sumber kesehatan jasmani rohani kita. Oke. Nah, Al-Quran sendiri sebetulnya membicarakan itu tentang ciri-ciri orang bertakwa. Salah satunya adalah wal afina aninas, ya, wal afina aninas. Ciri orang yang bertakwa yang dijanjikan surga oleh Allah adalah mereka yang mau memaafkan orang lain. Nah, terus ini juga kita kan ini udah di malam 29 ya, Bang Fauzi. Di penghujung Ya, di Ramadan. penghujung Ramadan. Siti Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, andai kata saya mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya lakukan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya kamu baca Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah, innaka afuun, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memaafkan. Tuhibbul afwa, engkau mencintai orang-orang yang memaafkan. Fa'fu anni atau fa'fu anna, maka maafkanlah aku. Nah, dari situ sebetulnya apa yang disebut sebagai bahwa kita ini kan sebetulnya manifestasi dari kehadiran ilahi dalam diri kita. Apa yang disebut sebagai asmaul husna, al-afu, ya, maha memaafkan, itu harus ada, Harus hadir melalui diri kita. Oke. Oke, ya.
Gitu Bang Irfan. Jadi itu kuncinya ya. Itu kuncinya. Nah, ini bisa jadi juga disebut dengan akar dari segala macam penyakit nih. Akar dari segala macam penyakit adalah kebalikan dari pemaaf itu Bang Irfan berarti. Dendam, iri hati. Nah, itu akar dari semua penyakit. Hasut termasuk. Hasut, iya. Iya. Makanya ada sebuah pepatah kuno mengatakan, Anda minum racun dan Anda berharap orang lain yang mati. Nah, Bahwa Anda menyimpan perasaan dendam, perasaan oke. iri hati, perasaan hasut dan sebagainya di Oke. sini, dan berharap orang lain yang akan ya ini nggak ketemu kan ya? nggak akan Artinya ketemu. nggak ketemu. Iya. Ya, benar-benar. Karena Anda sendiri yang meminum racun itu, dan bersiaplah satu saat Anda akan terkena penyakit secara fisik. Gitu. Oke. Karena itu tadi ya, racun Racun. di Iya. dalam tubuh itu ya kita nyimpan dendam, Nyimpan dendam. iri hati, segala macam yang kaitannya dengan tidak bisa memaafkan. Tidak bisa maafkan. Oke, mungkin bisa dibilang minta maaf itu baik, tapi Iya. memaafkan itu jauh Jauh, lebih baik. jauh lebih baik. Orang mungkin bisa meminta maaf nih ya, tapi agak sulit untuk memaafkan. Ada orang misalnya nih kayak di kampung mungkin ya, bukan di kampung sini mungkin ya Ustaz ya. Iya, di luar. Di luar. Ada yang sampai gua mah kagak mau maafin. Gua mau sampai kapan sampai juga. kapan juga. Nah, ini sebenarnya. Nah, suatu saat mungkin nanti dia ngeluh nih. Terus ini kenapa saya sakit atau apa? Nah, mungkin bisa jadi sumbernya dari situ. Sumbernya dari Penyakit situ. hati. Penyakit hati Betul, itu. betul. Oke, Ustadz bisa cerita nggak dari mungkin ada klien atau pasien Ustadz yang kaitannya dengan ini sebelumnya? Ya, Cerita. oke. Ada pasien. Oke. Itu berobat, datang, kemudian itu punya banyak keluhan Oke. secara fisik. Secara fisik. Nah, kemudian ketika kita lakukan terapi, kita ruqyah, nah itu nangis. Nangis tiba-tiba. Nangis, tiba-tiba nangis. Dalam proses ruqyah itu nangis. Nah, ya setelah selesai kemudian kita tanya apa penyebabnya. Ternyata dia ingat ada orang yang pernah dia sakiti. Dan dia belum minta maaf gitu. Itu jadi sebetulnya itu sesuatu yang nggak dia pinta, bahwa sesuatu itu hadir gitu. Iya. Nah, tapi dalam proses ruqyah itu kayak dalam petik dorongan bawah sadar itu keluar. Muncul Dia sendiri. ingat muncul sendiri, oh ini orang yang pernah saya sakiti ini, yang oke. itu ya sampai benar-benar itu menderita lah Nah, begitu. Jadi selama dia menderita penyakit, ternyata sumber masalahnya adalah Heeh. belum bisa minta maaf atau Belum memaafkan minta tadi. maaf atau memaafkan. Oke. Ya, heeh. Ini menarik nih, Ustadz dan Bang Fauzi. Karena dalam dunia hipnotis atau hipnoterapi ini juga ada dikenal namanya forgiveness therapy. Oh gitu. Iya. Jadi ini memaafkan atau meminta maaf. Nah, jadi seorang pasien itu dipandu untuk masuk ke bawah sadar. Nah, kemudian bayangkan itu ada orang yang dia entah mau memaafkan atau meminta maaf hadir di depan dia. Seolah-olah. Iya, dalam Iya. visualisasi di bawah sadarnya itu hadir. Dan nanti itu dia minta maaf. Yang dia punya salah, dia unek-uneknya semua dikeluarin. Dan di situ visualisasikan ini dimaafkan. Oh, Begitupun ketika dia memaafkan, ya kayak tadi ya, ketika dia punya salah dia minta maaf. Dan ketika orang lain yang punya salah, dia harus memaafkan, harus berjiwa besar di situ. Nah, ada salah satu cerita juga nih kalau dari salah satu pasien saya ya. Itu memang dia udah nggak bisa ketemu secara langsung untuk meminta maaf. Nah, saya pandu untuk masuk ke forgiveness therapy ya. Iya. Efeknya setelah itu yang tadinya belum pernah ngobrol, tiba-tiba langsung tegur sapa dan seolah-olah nggak ada masalah. Iya. Nah, jadi apapun yang terjadi di bawah sadar itu bisa efek di dunia Di nyata. diri nyata. Oke, nah ini menarik ya, sumber-sumber penyakit yang mungkin nantinya ini atau saat ini juga banyak dari teman-teman yang belum tahu ternyata penyakit itu bisa bersumber dari pikiran tadi, dari pikiran belum tadi. bisa memaafkan dan atau memaafkan. Oke, Ustadz, apa aja sih biasanya penyakit yang sampai fisik ya? Ini kan masalahnya batin, yang sampai fisik nanti muncul dari efek itu tadi. Ya.
itu kan sebetulnya berada pada wilayah emosi, Emosi, oke. wilayah perasaan. Oke. Nah, wilayah emosi dan wilayah perasaan itu adanya di mana di tubuh kita. Nah, itu penting kan? Oke, ya. Nah, karena itu akarnya. Ya, oke. Artinya kenapa kemudian nanti seseorang itu menderita penyakit tertentu di wilayah tertentu. Oke. Artinya berarti ada masalah di emotional questionnya, Oke. di kecerdasan emosinya bermasalah di situ. Nah, kaitan dengan emosi itu nggak jauh-jauh. Jadi ada yang namanya, jadi ini titik, ini timus. Oke, Ya, kelenjar thymus ya. Ini kelenjar imun, Oke. imunitas tubuh Oke, fungsinya. produksi imunitas. Oke. Di bawah sedikit di titik sini ini wilayah emosi. Hmm. Kalau di sini ini emosi dalam tanda petik ini adalah kasih sayang. Kasih sayang. Di sini tempatnya empati. Mhm. Kemudian welas asih. Di sini Kebaikan lah, kebaikan. semua. Iya, Oke. kebaikan. Emosi tinggi. Oke. Emosi tinggi. Nah, Artinya tingkatan tinggi bukan emosinya tinggi. bukan, iya. Emosi yang baik Iya, gitu. emosi maksudnya. yang baik maksud Tingkatan saya. tingkatan yang baik. Iya, Oke. emosi positif maksud saya. Emosi Hmm. positif. Di bawah ini di titik ini Oke. sebetulnya disinilah di tempatnya wilayah emosi rendah. Tadi seperti kemarahan yang nggak terkendali, Oke. kemudian dendam, Dendam. iri hati, Sedih. semua. Ya kesedihan yang Galau. mendalam, ya galau ya masih mbak anak Oke, sekarang oke. ya. Itu tempatnya di sini. Oke. Ya di titik ini sehingga kalau ini seseorang apalagi dia tidak menyadari dirinya, dia maintain terus emosi-emosi negatif itu otomatis udah pasti penyakitnya nggak jauh-jauh. Nah. Itu penyakitnya lambung, Oke. emah, Oke. darah tinggi, Oke. asam lambung naik sedikit sini jadi paru-paru. Oke. Iya, ada juga jantung. Ah. nyambung Nah, semua. udah nyambung semua ini organ. Ini kan deket semua. Padahal Oke. dari satu titik gitu. Dari satu titik. Kalau Nah, dia ada kolesterol, kolesterol darah naik, iya bisa. stroke. Iya, iya. itu iya. juga bisa Itu masuk bisa. situ. Iya. Padahal sumbernya satu. Sumbernya satu, tidak mau memaafkan orang lain. Oke. Heeh. Jadi ke Bang Fauzi. Iya. Ini kan karena udah ngajar di mana-mana. Iya. Nah, saya juga teringat ya mungkin pertanyaan dari Bang Fauzi juga dan Ustadz Nasuha. Boleh sekalian diminum Bisa, juga. Oh iya. Ini Sambil minum. Ini sponsor ini ya. Ini kita, Perdana. ya, perdana. Ini muknya udah ada logo Komat. Komat. Oh ya, ini bisa diinfo juga nih buat teman-teman. Bahwa Komat sekarang sudah punya channel YouTube. Jadi nanti bisa di searching aja atau dicari di YouTube, di aplikasi YouTube. Itu namanya Kongko Manfaat. Silahkan di subscribe karena isinya semua hal yang bermanfaat. Ya semoga dengan kita berbagi manfaat kita juga menerima kebaikan. Amin ya. Semoga kayak itu. Nah, ini kaitannya dengan kalau dalam Islam saya pernah dengar ada sebuah daging. Oke. Nah, itu gimana tuh bisa dijelaskan? Saya agak kurang paham ya kira-kira. Ustaz Naswa itu pakarnya. Ya, dilanjut. Oke. Jadi begini teman-teman. Islam bicara tingkatan spiritual. Dari mana itu mulainya? Oke. Oke. Nabi Muhammad sebetulnya berkali-kali bicara tentang tingkatan dasar spiritual. Oke. Disebut dasar sebetulnya itu juga tinggi. Oke. Karena dia telah melampaui banyak gerbang energi Iya, tingkatan. Rasulullah selalu mengingatkan kita dalam hadisnya bahwa ada segumpal daging, segumpal daging. ya dalam diri manusia. Ala inna fil jasadi mudghah. Nah, fa in soluhat soluhal jasadu kullu wa in fasadat fasadal jasadu kullu. Oke. Kalau segumpal daging itu bagus, baik, maka baik seluruh, ya. Maka baik seluruhnya. Seluruh kehidupan. Soluhal jasadu kullu. Ya, baik itu Baik dia tutur punya kata maupun perilaku. Iya, Oh, pada akhirnya jadi gitu. menyeluruh baik dari sikap perilaku, Tutur begitu kata. begitupun jasadnya, jasadnya, fisik. fisiknya. Oke, kemudian Iya. Dan kalau itu rusak, segumpal daging itu rusak seluruhnya aktivitasnya, amalnya, tubuhnya. Ala wahiyal kolbu. Itu adalah kolbu, hati. Tapi sebetulnya yang dimaksud dengan kolbu adalah orang kan ada yang menyebut itu Iya. jantung, Posisi, berarti iya. di sini. Iya, iya. Ada yang menyebut hati, Oke. liver berarti di sini. Oke. Nah, permasalahannya ini tidak menunjuk kepada organ fisik. Bukan hati yang fisik. Bukan hati yang fisik, karena kalau hati yang fisik di sini liver. Oke. Kalau jantung di sini, Oke. dia sebetulnya di bawah jantung di sini, 3 jari di bawah, Oh, nah, oke. di titik ini.
Sehingga pada pertemuan yang lalu saya pernah bilang, Hmm. kenapa ketika sholat setelah takbiratul ihram. Nah, ini penting nih. Oke. Nah, iya kan? Kita bahas nih. Nyambung ke Lupa fikih nih. berarti, nyambung ke fikih. Oke. Iya. Artinya saya tidak membahas secara mazhab ya, Iya. secara hukum, tapi ini dari sisi gerbang energi di tubuh kita. Oke. Ketika seorang takbiratul ihram, kan dia sebetulnya channeling Oke. dengan mengakses. connect Iya. dengan energi ilahi. Pintu masuknya mana? Pintu masuknya adalah ubun-ubun. Oke. Itu yang dalam terminologi lain dalam bahasa Sanskrit disebut dengan cakra mahkota. Oke. Dalam terminologi tasawuf sufi itu disebut dengan latifah nasiyah karena ubun-ubun. Iya. Pintu masuknya situ sebetulnya. Ketika takbiratul Iya, ihram. ini sepele karena orang Iya. nggak ngerti. Allahu Akbar. Ini apa sebetulnya? Karena orang nggak mengerti Oke. apa yang maksud. Ini channeling energi yang luar biasa besar itu. Allahu Akbar itu Kita akses. kita akses. Oke. Sehingga sebetulnya ketika kita terkoneksi dengan energi yang luar biasa besar itu, Allahu Akbar. Nah, di titik itu kita mau nyombongin apa? Ya. Masa kita mau melakukan kerusakan? Iya. Ketika kita takbir, masa kita mau melukai orang lain, Iya, mau menghantam orang lain? Iya. Karena kita sendiri udah nggak ada. Karena yang maha besar Karena itu. yang maha besar itu udah Kita melebur. kita melebur. Oke. Bagaimana saya mau melukai orang lain Oke. dengan kalimat takbir itu? Seharusnya gitu ya. Seharusnya dengan memahami kalimat takbir Allah Akbar, melebur. Patung garam hancur menjadi sebuah lautan. Lautan. Nah, gitu. Menarik. Itu Allah Akbar. Kemudian setelah orang mengakses, kemudian dia menempatkan posisi tangannya di sini. Di Nah, titik ini. Kenapa di sini kan Kenapa gitu di sini pertanyaannya. pertanyaannya kan begitu. Oke. Ya kenapa di sini? Nah, ini kan berkaitan dengan gerbang energi juga. Kolab itu tadi ya. Kolbu itu. Kolbu. Iya, gitu. Kolbu itu artinya ini yang kemudian gini, Bang Irfan, Ya, masih bisa ya. diperpanjang sedikit? Iya, Ya. silakan. Nah, dalam terminologi fikih itu ada hadis yang menyatakan diharamkan memakan binatang yang hidup di dua alam. Oke. Oke. Nah, saya tidak masuk ke terminologi fikihnya binatangnya apa aja. Iya, Tapi karena kita bicara spiritual, Spiritual. maka objeknya adalah tubuh kita. Iya. Bukan sesuatu di luar, Di luar, diri kita. oke. Entah itu binatang apa, saya tidak mau masuk ke arah itu. Nah, wilayah mana yang diharamkan itu? Untuk dimakan itu. Oke. Nah, wilayahnya itu adalah di sini sehingga ini harus ditutup supaya ini nggak berisik sebetulnya. Oke. Heeh. Karena ini banyak ya emosi Emosi ya. tadi. Sumber emosi, gudangnya emosi di situ. Iya. Inilah makanya tadi Ustaz kita habis mengakses energi yang luar biasa. Nah, kemudian kita simpennya Simpen di sini. Ini dikasih energi di sini. untuk masuk ke sini. Supaya diselaraskan. Diselaraskan. Nah, mungkin inilah yang nanti yang tujuan sholat itu tadi ya. tujuan sholat itu. Iya. Gimana bunyi ininya? Iya. Inna sholat. Nah, inna sholati Wa nusuki. wa nusuki Wa wa mahyaya mahyaya wa mamati lillahi rabbil Oke, alamin. itu Iya. masalah yang tujuannya mencegah Inna sholata Tanha. tanha anil fahsya'i wal munkar. mungkin Gitu. kalau orang mengerti dari Kalau sudah terkoneksi. nah itu terkoneksi. kalau dia mengerti dari bagaimana sholat yang benar, memahami secara benar, nah ini yang akan dituju, Ini yang akan diperoleh. Pencapaian spiritual ini yang akan diperoleh. mencegah perbuatan keji dan Dan munkar. munkar. Oke, Ustadz ini kita tahan dulu. Oke. Karena menarik nanti apa aja penyakit yang dari penyakit hati atau yang bersumber dengan emosi apa aja nanti kita akan bahas. Kita akan sapa dulu ke penonton. Ini ada beberapa pertanyaan. Ini di tempat saya nggak bisa. Oh gitu. Saya jadi harus maju juga nih. Silakan. Nggak apa-apa. Tapi dia ngopi dulu. Sambil Iya, ngopi. sambil ngopi. Oke. Kita mau bahas dulu nih. Ini udah banyak ya. Dari atas, kemudian Silvi, Wulandari, ya selamat malam. Ada Bu Muia. Oke, kemudian Ibu negara ada itu. Bang Madi, ada Bang Solah, ada Bang Miftah sudah bergabung, ada Lala Cibi, siapa Laili Fitriani juga, Nasruddin Awam sudah menonton. Ada ipar saya itu. Oh, gitu. Laili Fitriani. Oke, ini ada Devina ini gitu, istri. Oh. Nasruddin Awam sukses selalu buat guru. Ya, terima kasih.
Masih ada Kisman Ar-Rokis. Oh itu tangga saya itu. Oh. Wong Jawa, wong Cilacap, Oh, wong Cilacap. Iya, benar. Ra iso mulai, ra iso mulai Cilacap. kampung. Sing Oh, dia sabar. bisa pulang kampung. Lu jomblo niku. Ya, ini didapat dulu. Ada Haryanto Gunawan. Ya, kemudian ada Dodi Setiawan, ada sana ini keluarga juga. Mas Jami, Ustaz Jami, ada Kiai ya. Ada Guruji juga yang nonton. Oke. Oh, ini ada komentar. Guruji bilang, Agus Sunyoto dalam bukunya Atlas Wali Songo berasumsi Loh, agama perubahan Oke, Nusantara. Agus. Kapitayan memiliki banyak kemiripan dengan Islam dalam tata cara ibadah. Dalam wawancara dengan BBC Indonesia, ini kebetulan banyak. Kita bisa lihat atau enggak. Kebetulan banyak, kita baca sebentar ya. Islam Nusantara merupakan ini antitesis pakarnya Islam Islam Arab yang Nusantara. selalu konflik dengan Waktu sama cukup Islam ini. perang saudara. Pertanyaannya, apakah agama Kapitayan diadopsi Wali Songo sebagai cikal bakal Islam Nusantara? Wah, kalau kita bahas itu kayak satu momen ya. Oh iya, satu Itu momen itu. satu segmen gitu. Islam Nusantara panjang. Banyak banget gitu ya. Paling enggak ini, Paling nggak nanti dijawab. kulitnya aja kulitnya. biar. Singkat aja, singkat Ah, aja. iya, singkat nanti Singkat. bisa dijawab. Oke, ada Tirta Menik Mustika. Ini ada Cang Farel. Oke, ada Nauya Wiwi, kemudian Haryanto Ari. Pak Farid ya, ada yang Dewa mana? Iya. Sari, Marita. Bahas hakikat Lailatul Qadar dong. Tenang ini. Nanti juga. Request. Oke. Ini ada sana juga nonton ya. Semuanya selamat bergabung, saya ucapin, dan ini ya, kalau ada pertanyaan silahkan aja, bisa langsung ditanyain. Dan juga kalau misalnya ini saya infoin lagi buat yang baru bergabung mungkin ya. Siapin air karena nanti di akhir acara kita akan ada transfer energi air doa dari jarak jauh untuk kesembuhan segala macam penyakit ya Ustadz. Dan juga sudah ada beberapa pasien di sini yang nanti akan kita obati secara jarak jauh. Oke, ini kita ke Bang Oji dulu nih. Iya, harusnya iya. ya dengan Islam Iya, Nusantara. Islam nih. Nusantara. Ini Nusantara. bahasan yang ini sebenarnya Panjang ya? yang butuh waktu Oke, khusus. nggak apa-apa, nggak Oke, Tapi secara singkat. Secara singkat silakan. Iya. Islam Nusantara itu gimana? Iya. Ini menjadi perdebatan ya Ya, belakangan ini. sekaligus meluruskan. Iya. Ya. Terutama Islam Nusantara ini kan satu tema yang diusung ketika muktamar PBNU kemarin di Jombang, Jawa Oke. Timur. Kebetulan saya hadir berangkat bersama teman-teman Gus Durian Jakarta. Temanya itu meneguhkan Islam Nusantara untuk menuju peradaban Indonesia dan dunia. Oke. Kemudian di medsos, di kalangan masyarakat itu menjadi perdebatan. Kalau di kalangan internal NU sih semua sudah Iya. Paham. sudah paham Paham. dan insya Allah siap menerima dan siap memberikan jawaban. Iya. Oke. Terkait Islam Nusantara ini memang satu bahasan yang cukup menarik dan memang butuh durasi waktu yang khusus. Iya, iya. Tapi secara garis besar. sederhana, Oke, secara sederhana ya. Secara sederhana. Secara sederhana sebenarnya tidak bisa juga disederhanakan karena saya harus memaparkan. Berarti secara garis besar deh. Iya, secara garis besar gini aja lah. aja. Oke. Islam Nusantara itu ada dua kata yang sebenarnya digabung. Islam dan Nusantara. Oke. Sama seperti contoh sederhananya begini, ketika saya menyebutkan sate Padang adalah sate dari daerah Padang. Oke. Tapi ketika saya nyebutin ayo kita makan sate Padang, tapi lokasinya saya ajak di Bintaro. Oke. Maksudnya kan sate dari Padang. Bisa juga sate Padang berarti Yang memang kita berangkat ke Ke Padang. Padang. Nah, Oke. Islam Nusantara itu bisa juga diartikan sebagai Islam di Nusantara atau Islam dari Nusantara. Oke. Nah, Islam yang dimaksudkan sini adalah Islam yang bersatu padu, melebur dengan budaya. Selama itu tidak haram. Oke. Selama tidak haram. Sebab Imam Ibnu Aqil di dalam kitab Al-Funun menegaskan la yambagil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak sepatutnya seyogianya kita pergi meninggalkan satu adat, budaya, tradisi, kebiasaan satu masyarakat kecuali yang haram. Kecuali yang haram. Kalau yang haram itu sudah disterilkan, sudah Oke. dibersihkan oleh para penyebar Islam pendahulu. Oke. Yang haram ya banyak lah. Ada banyak. Nah, yang tidak haram itu ya banyak, seperti yang akan kita temui besok nih, Idul Fitri. Nah, Oke. Idul Fitri dan Lebaran itu beda. Heeh. Idul Fitri itu produk agama, Heeh. agama Islam. Iya, iya. Maka di mana ada Islam,
mesti mereka kenal Idul Fitri. Idul Fitri, oke. Tapi kenal Lebaran nggak? Belum tentu. Iya. Nggak belum kenal. tentu. Iya. Coba silakan berangkat Ke negara Belanda lain, atau oke. negara lain lah. Nggak kenal. Nah, Lebaran ini produk budaya Nusantara yang oke. kegiatannya itu dilandasi dengan man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi fal yasil rohimahu. Lebaran itu ya, mohon maaf, kongguan isi rengginang, biji ketapang. Iya. Dalilnya landasannya silaturahmi, Oh, bener oke. nggak? Momen Iya, Lebaran itu iya, momen iya. silaturahmi. Nah Betul. itu disatu padukan dan menjadi corak Islam di Indonesia. Dahulu namanya Nusantara, Islam di Nusantara. Nusantara. Disederhanakan Islam Nusantara. Artinya ketika orang nyebut Islam Nusantara, oh itu maksudnya Islam di Nusantara. Jadi kata di atau dari digunakan atau tidak sama seperti tadi saya contohkan sate Padang. Oke. Sate bisa jadi di Padang. Bener-bener real Kita Padang, berangkat kita oke. Padang atau bisa jadi sate dari Padang. Oke, yang Tinggal- cabangnya bisa kita Iya, temuin di di mana sini. aja. Oke. Sederhananya itu. Oke. Tapi secara luas ya tidak cukup Ya, waktunya. bisa seminggu kali ya. Bisa seminggu. Banyak Kita contoh-contoh bahas. adat Oke. yang bersatu padu dengan syariat agama banyak. Oke. Ya semoga terjawab ya, karena memang kita tahu lah kalau kita bahas ini itu luar biasa, pasti panjang banget nih. Iya. Oke, kita kembali nih ke Ustadz. Kalau tadi kita sudah bahas tentang sumber emosi atau pusat emosi itu kita sudah tahu di kolbu atau di hati itu ya. Mengacu bukan hati fisik. Bukan. Ya, tapi titik tersebut. Nah, ini ada beberapa produk penyakit nih, Ustaz, yang dari sumber itu tadi. Bisa diterangkan atau dijelaskan itu, Ustaz? Produk apa aja yang banyak ditemuin di masyarakat yang sebenarnya itu sumbernya dari pusat emosi atau labilnya emosi yang banyak masyarakat nggak sadar nih. Iya. Yang paling banyak ya Iya. terjadi di masyarakat, penyakit yang paling banyak di apa ya? Dialami, Dialami, diderita, iya. ya, itu adalah hipertensi. Hipertensi. Oke. Hipertensi itu erat banget hubungannya dengan emosi. Emosi. Erat hubungannya dengan pikiran, harusnya. Karena ketika orang pikirannya negatif, buruk sangka segala macam ya, otomatis dia tekanan darahnya naik. Oke. Otomatis tekanannya darah naik. Beda kalau orang rileks. Oke, Iya. nggak punya beban masalah. Nggak punya beban, nggak ada gitu, iri ya. dan Iya. Kalau kita karena ini tamu kita Ansor Iya, Bansor, Bansor. meminjam istilahnya Gus Dur, gitu aja repot. Gitu aja kok repot, gitu Iya. aja kok repot, Gitu gitu. aja kok repot. Nah, jadi semua urusan disederhanakan. Kalau gede ya dikecilin. Ya kalau kecil ya dianggap nggak ada. Nah, itu orang relax. Relax. Nah, makanya Gus Dur bilang, Iya. ya apa tadi? Gitu aja kok Gitu repot. aja kok Padahal repot. masalahnya besar. Padahal Tapi gitu aja kok masalahnya repot. Tapi kita usahakan disederhanakan. Disederhanakan. Oke, itu salah satu contoh ya, Ustadz. Nah, kalau dari segi pengobatan nih, Ustadz, dari segi pengobatan salah satu tadi ya hipertensi. Kan bisa dari faktor makanan, mungkin ya, faktor eksternal lah kita sebut. Oh iya, Nah, ini kan dari hati atau dari emosi tadi maksudnya ya, hipertensi ini. Nah, ada nggak cara atau teknik pengobatan entah dari herbalnya kah atau cara-cara untuk penyembuhan atau pengobatan Oke, itu gimana? Iya. Pertama, terapinya adalah terapi dalam diri dulu. Oke. Terapi dalam diri itu artinya begini, dia harus mau mulai membuka dirinya Oke. untuk memaafkan Memaafkan. dan sekaligus meminta maaf. Meminta maaf. Itu karena itu akarnya. Mhm. Kalau itu udah dilakukan, Oke. dia harus mulai belajar untuk relaksasi, Oke. merilekkan tubuhnya, relaksasi. Ya relaksasi itu makanya di agama kita orang tuh disuruh wudhu walaupun nggak harus sholat. Iya. Karena Iya. wudhu itu supaya orang rileks. Bisa meredam ya. Meredam emosi kan begitu. Relaksasi. Kalau mau ditambah setelah itu, ya dia harus belajar mengenal nafasnya. Gitu. Karena emosi itu hubungannya sama nafas. Betul. Nah, coba Bang Irfan, orang yang sedih, emosinya tinggi, nafasnya gimana? Segan. Pasti Segan. Segan. Enggak ada Iya. orang yang baik-baik aja nafasnya segan. Iya. Enggak ada. Ya kayak Bang Oji ini nafas karena dia relax. Relax, ya. relax. Apalagi sambil ngopi. Ya. Ngopi dulu berarti. Oke.
Nah, Kemudian? artinya napas itu sangat berpengaruh, Hmm. pengaruh besar terhadap kesehatan seorang. Oke. maksudnya. Nah, bagaimana kalau kemudian ini udah menjadi sebuah penyakit? Ya, nanti kan terapi awal ya, Ya, itu ya. untuk menjaga, ya kan untuk menjaga. Oke. maksudnya. Nah, kalau ini udah jadi penyakit, ya orang harus terapinya lebih jauh lagi. Oke. maksudnya. Lebih jauh lagi itu ya orang harus masuk ke herbalnya. Nah, oke. Nah, gitu kan, mau nggak mau harus itu harus tambah herbal. Apa tuh herbalnya kira-kira Ustaz? Ya kaitan dengan itu kalau kita biasa gunakan, kita biasanya pakainya kunyit. Kunyit, oke. Nah, kunyit, biang kunyit Hmm. plus gula merah atau madu maksudnya. Karena itu kunyit itu kaitannya dengan imun juga. Imun. Oke. Imun. Dengan imunitas tubuh Imunitas. supaya itu terjaga maksudnya, dan juga dia antibakteri juga. Oke. Ya sehingga kayak misal orang yang punya penyakit emah atau darah tinggi itu bisa melakukan terapi meminum kunyit itu. Itu salah satunya mungkin ya Itu herbal ya. ya salah satu. Mungkin banyak ya di Oh iya, di luar banyak. sana Hmm. yang herbal. Nah, ini salah satu saran dari Ustadz untuk herbalnya adalah kunyit. Oke. Oke. Nah, ini menarik nih. Kita sebelum lanjut ini dulu kita bacain sponsor dulu. Oh, Oke. iya. Iklan. Iklan dulu. Ya, perlu diinfo juga nih teman-teman, kita mendukung banget usaha kecil menengah atau UKM. Jadi saya info dalam acara Komat ini, Kongko Manfaat, kita mendukung usaha kecil menengah yang ini kita akan informasikan. Kalau mau beli ini kue-kue lebaran nih, bentar lagi mau Iya. lebaran, kue-kue kering, ini nastar dan lain-lain teman-temannya. Ini bisa langsung order aja, ini namanya Lia Kue. Ini saya sebentar nih saya buka dulu nih nomor teleponnya. Ini bisa langsung menghubungi di nomor telepon, bentar nih. Ya, di 08777 933 0686. Saya ulangi ya, kalau bagi yang berminat untuk pesan kue ini di 08777 933 0686. Ya, ini juga saya terbuka buat siapa aja yang punya usaha, bisa kirimkan ke kami, nanti akan kami informasikan atau publikasikan. Endorse lah bahasa zaman sekarangnya ya, karena kita mau selain obrolan kita bermanfaat, ini juga kita membantu para usaha atau pengusaha yang baru saja merintis ataupun sudah berjalan. Oke, ini nanti Ustadz kita kan akan ada teknik pengobatan jarak jauh ya. Ini berkaitan dengan penyakit. Nah, ini juga diinfo siapapun yang punya penyakit, ini baik yang sudah lama, udah berobat kemana-mana belum juga sembuh. Ini siapa tahu bisa jadi salah satu ikhtiar buat teman-teman atau penonton di sini, bisa aja langsung kirim ke Facebooknya Ustadz Nasuha ya, Iya. atau ke nomor telepon mana Ustadz di WA-nya bisa langsung. Iya, 0856 5833 Ya. 5996. Oke, bisa diulang Ustadz. 0856 Oke. 5833 Oke. 5996. Oke. Oke. Nah, ini kebetulan sebelumnya ini udah ada yang masuk juga nih, Ustadz. Ada salah satu pasien yang ini minta diobatin dari jarak jauh. Ini saya sarankan untuk saat ini yang menonton juga, untuk pasien tersebut ini untuk membuka diri atau niat untuk menerima pengobatan dari Ustadz Nasuha. Untuk nama, sebentar nih saya cari tahu dulu. Oke, namanya itu Sigit Hermawan bin Maman HMS. Nah, ini kendalanya yang dikeluhkan, dia udah 5 tahun nih Ustadz. Yang dirasakan adalah lambungnya. Nah, dia ada kelainan, dia selalu dihantui rasa takut yang berlebihan. Iya. Nah, itu. Nah, ini kan kaitannya dengan emosi ya. Iya, Nanti ini bisa langsung kita obati jarak jauh. Bapak Sigit Hermawan bin Maman HMS. Oke. Iya. Oke. Ini bisa dilanjut dulu sebelum kita akan masuk nanti pengobatan. Ustadz, ada yang mau ditambahin atau Bang Fauzi? Silakan Bang Fauzi. Sedikit mungkin ya. Ya. Berkaitan tentang memaafkan. Iya. oke. Saya sedikit mengutip firman Allah. Kalau kita ingin melihat sosok yang paling bisa memaafkan dan meminta maaf, yaitu sosok junjungan Nabi besar Muhammad. Bagaimana ketika beliau maka ini kaitannya erat tadi dengan penyakit-penyakit johir ya. Iya. Kaitannya dari hati, penyakit hati, kemudian Muncul. menjadi penyakit Penyakit johir, fisik. penyakit fisik. Bagaimana ketika beliau dahulu disakiti oleh
sukunya sendiri, suku Quraisy di kota Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, ke Madinah berhasil menyebarkan Islam sampai yang awalnya bernama Yasrib diganti menjadi Madinah, balik ke kota Mekah, dapat perintah oleh Allah, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Itu sangat berat sebenarnya. Oke. Walaupun suku Quraisy penduduk Mekah itu mayoritas saudaranya semua, sanak famili. Kata Allah, maafkan mereka Muhammad. Fa'fu anhum. Bahkan bukan cuma disuruh memaafkan, wastaghfir lahum, mintakan ampun untuk mereka. Didoain loh bahasa kita. Kira-kira bisa nggak kita? Setelah itu ajak musyawarah. Ajak duduk rembuk untuk membangun kembali kota Mekah Untuk persatuan. Nah, untuk persatuan. Nah, kira-kira kita pindahkan di zaman seperti sekarang ini, bisa nggak kita meniru beliau? Nah, itu. Disuruh minta maaf, kemudian didoain orang yang sudah menyakiti kita. Taruhlah misalkan kita ditipu mobil 500 juta, kita maafin 500 juta. Bisa apa enggak? Bisa nggak? Nah, berat sekali. Karena itu poinnya Bahkan kan. bukan cuma dimaafin, doain. Doain. Habis itu ajak ngobrol. Apa sih kendalanya? Iya, apa Gitu. solusinya? Nah, gitu. Nah, saya rasa memang sulit, tapi kita bisa mencoba. Oke. Makanya sangat erat kaitannya dengan penyakit johir yang tadi disampaikan oleh Ustaz Nasuha. Oke. Ya itu tadi ya saya bilang. Meminta maaf itu bagus. Tapi memaafkan itu yang terbaik. Iya. Karena itu lebih sulit gitu ketika ketimbang kita meminta maaf. Oke, nanti kita akan masuk ke sesi pengobatan jarak jauh. Tadi Ustadz udah ada salah satu pasien ya. Nanti akan diobati dengan Ustadz jarak jauh. Kemudian nanti kita akan ada zikir bersama Ustadz. Iya. Dan nanti ditutup dengan isi air doa. Transfer energi untuk air doa. Jadi sekali lagi saya info buat yang hadir di sini atau penonton, siapin airnya bisa di gelas atau di air ataupun segalon. Ya. Nanti akan ditransfer doa oleh Ustadz Nasuha. Ini untuk berbagai macam penyakit tentunya. Oke, sebelum itu Ustadz, ini saya mau kembali lagi di sini. Iya. Pertanyaan. Oke. Ya, silakan ngopi-ngopi dulu, Ustadz. Iya. Ada beberapa, kita sapa-sapa dulu. Nah, ini dari sini. Cahyo Zain. Nah, ini Mbak Dina. Selamat bergabung Mbak Dina, ini dari Surabaya. Jamilah Arja. Hadir Kiai. Iya. Kenal, murid mungkin. Siapa? Jamilah Arja. Kasihan. Ibnu Muhyiddin, Imam. Elan ini sedang menonton. Mulyo Purnomo. Selamat malam Ustaz. Iya. Sumeri Nah. Jenggot Naga. Sekjen PAC Pondok Aren. Sekjen Ansor. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ini ada Samananda. Oh iya, itu yang dari Bali itu. Oh, dari Bali. Iya. Bali sehat-sehat ya. Kemudian ada Muhyiddin. Nah, ini ada pertanyaan. Guru, gimana ya saya ini bergaul di masyarakat kadang minder. Padahal dalam pikiran saya tanamkan pikiran positif, tapi masih ragu-ragu sama kemampuan diri sendiri. Tukang hipnotis yang jawab. Iya benar. Iya. Iya. Livun ini sedang menonton. Oke. Bang Muhyiddin. Ini mungkin saya jawab ya Ustaz. Iya, Iya, silakan ahlinya. Iya. Kaitannya dengan kepercayaan diri, kaitannya dengan minder, ini sebenarnya berhubungan dengan mindset. Lagi-lagi balik ke mindset. Pertama kita harus sadar dulu. Nah, kalau dalam dunia hipnotis atau hipnoterapi, ini kita bisa untuk membuat program baru dalam diri kita. Apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi keluhan dari hidup kita, ini kita bisa ubah. Entah itu perbuatan buruk, sifat buruk, apapun itu. Jadi sarannya adalah, ini rumusnya. Realita, replace, afirmasi, dan visualisasi. Jadi gini sarannya. Kalau Bang Muhyiddin tadi, realitanya apa? Oh, minder. Kenyataannya. Iya. Apa yang dialami saat ini? Realitanya apa? Oh, minder. Sadarin dulu. Oke, saya orang yang minder. Nah, kemudian replace, diganti. Kebalikannya. Nah, kalau minder ini kebalikannya apa? Percaya diri. Oke. PD. Nah, ini bisa ditulis dulu ya, Bang Muhyiddin. Ditulis. Kalau tadi udah tahu realitanya apa, adalah seorang yang minder, kemudian di-replace. Saya adalah orang yang sangat percaya diri. Iya. Itu replace-nya kita harus ganti. Nah, kemudian afirmasi. Nah, afirmasi ini buat kalau dalam Islam dikenal dengan doa. Nah, cuma afirmasi ini lebih
fokus kalau menurut saya. Nah, tadi kalau sudah tahu apa yang jadi solusinya, atau saya adalah orang yang sangat percaya diri, afirmasinya adalah kita tentukan waktu dari kapan sampai kapan. Itu salah satu rumus afirmasi. Mulai saat ini dan seterusnya. Nah, itu kita bisa sebut. Mulai saat ini dan seterusnya, saya adalah orang yang sangat percaya diri. Tambahin, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Jadi mau di mana kek gitu, ketemu siapa kek gitu, dan kapanpun itu sangat percaya diri. Buat jadi afirmasi, kemudian visualisasi. Nah, gambarkan dalam pikiran, yakini di dalam pikiran bahwa Anda adalah orang yang sangat percaya diri. Misalnya mindernya karena apa nih? Ngomong depan orang. Nah, mulailah dalam pikiran Anda misalnya bisa berada di sebuah panggung depan orang banyak. Nah, itu mulai divisualisasikan ngomong di situ dengan percaya diri tinggi, dengan lancar segala macam. Begitu juga kalau ketemu orang misalnya, itu Anda visualisasikan. Oke, jadi Bang Muhyiddin itu rumusnya. Realitanya apa? Sudah tahu dulu, kemudian replace, diganti, kebalikan dari apa yang dialami atau realita, kemudian afirmasi buat dengan jangka waktu kayak tadi, mulai saat ini dan seterusnya saya adalah orang yang sangat percaya diri, kemudian visualisasi, kembangkan imajinasi atau visualisasi dalam pikiran. Oke, itu ya Bang Muhyiddin. Nah, ini kita langsung aja Ustadz. Untuk tadi pengobatan jarak jauh, silakan bisa dilakukan sebelum nanti kita akan masuk ke sesi zikiran atau itu bersama ya. Saya ulangi, ini namanya Bapak Sigit Hermawan bin Maman HMS. Keluhannya tadi lambungnya, kemudian rasa takut berlebih. Nah, ini udah 5 tahun. Nah, umurnya sekitar 30 tahunan ini. Ya, silakan Ustaz. Ikuti saya untuk berdoa. Saya akan bersihkan gerbang-gerbang energi, pusat-pusat energi dari kepala sampai kaki, ya. Dan di organ yang memang sudah ketahuan sakit disentuh aja. Sambil disentuh ya, sendiri sambil ya. disentuh sendiri, sambil Dimana dipegang yang sendiri, sambil dirasakan energi nanti yang akan saya transfer hasilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Nabi nafsika wa jinnata arsyika wa min dada kalimati arsyika. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Azim, ya Qawiyyu, ya Rabbal alamin. Kun kata Allah, fayakun kata Nabi Muhammad. Rabbukum kata Jibril, Mikail, Israfil. Ini udah agak lambungnya udah agak kronis. Iya. Oke. Agak Menurut pandangan Ustadz gimana? Iya. Jadi kalau dilihat dari energinya, ini nggak bagus. Energinya kotor posisinya. Di bagian? Ya, di bagian ini lambung posisinya, ya. Dan ini kalau diteruskan rasa takutnya, rasa cemasnya ini bahaya karena Semakin dia parah. akan semakin parah, posisi fisiknya dia juga nanti akan mulai melihat sesuatu. Dari ketakutan itu Dari ketakutan itu dia mulai akan lihat ada sesuatu, entah itu bayangan atau apa yang halusinasi maksudnya. Itu bahaya. Dan itu pada puncaknya nanti akan ada ketegangan di kepala bagian belakang. Saraf otak. Saraf Hubungannya otak, hubungannya kepala karena asam lambung bisa naik posisinya. Ya, ini akan ada ketegangan di sini. Kalau itu diterusin bahaya. Nah, untuk herbal mungkin Ustaz tadi masukkan. Ya, oke. Kaitan dengan lambung, saya kasih saran kayak tadi
Jadi minum biang kunyit Oke. yang udah diparut tuh, diperes, kasih madu, tambah madu ya posisinya. Itu saya sarankan ya sehari bisa 3 kali posisinya untuk minum. Direbus ya. Direbus. Dianin aja, tuangin air panas langsung diperes gitu. Oke, karena sudah diparut ya. Udah diparut. Kalau dia masih minum obat dokter, itu hendaknya dikasih jeda. Oh, oke. Artinya dikasih jeda tuh Antara minum obat dokter dengan herbal ini. Herbal. jedanya berapa lama, Ustaz? Ya paling cepat 2 jam. Oke, Kalau jadi- mau bagus 3 jam. Jadi jangan langsung. Jangan langsung. Misalnya minum obat dokter jam 7 pagi nih. Ah. Ini setelah Jam puasa ya. 10, jam Iya. 10. Setelah Iya. puasa maksudnya. Setelah puasa, iya. Iya, oke. Iya. Minum obat dokter jam 7 misalnya. Nah, kemudian minum herbalnya ini Ya sekitar jam 10. jam 10-an. Oke. Ya, dari sisi emosi ya pikiran positif harus kuat bos. Oke. Artinya usahakan sesaat sebelum tidur Mm-mm. dan sesaat setelah tidur dia harus tadi memprogram bahwa dirinya sehat. Oh, Saya oke. sehat, saya sehat, saya lebih Oke, sehat. kaitannya dengan tadi ya, kayak Bang Muhyiddin. Ah. Nah, jadi buat afirmasi dan visualisasi. Ya itu harus tambah Ya, itu sih. benar-benar. Nah, itu juga tadi saya tambahin buat Bang Muhyiddin, ini minimal 2 kali. Pas mau tidur dan nanti bangun tidur. Pas bangun tidur. Karena itu di kondisi gelombang otak itu sangat tenang, rileks, Iya. dan masuk gelombang alfa atau mungkin masih di delta di situ. Nah, dalam Islam dikenal dengan kondisi khusyuk. Kondisi khusyuk. Oke. Ustaz, silakan kita akan zikiran bersama. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang ada komentar atau pertanyaan, mohon maaf sudah tidak bisa kita sudah tidak bisa kita lanjutkan. Kita masuk karena sebentar lagi nih waktunya sudah habis. Silakan Ustaz kita untuk zikiran bersama. Baik teman-teman yang sedang menyaksikan, nonton, ataupun ada saudaranya yang sedang sakit yang tidak bisa ikut, siapkan saja air seperti yang sudah kita instruksikan tadi, dan silakan nanti setelah ini airnya digunakan untuk minum, ya untuk penyembuhan segala penyakit, ya maksudnya. Ya silakan ikuti zikir saya, Oke. zikir sama-sama. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram tahirin al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة جميع الملائكة المقربين سيدنا جبريل وخصوصا سيدنا ميكائيل وخصوصا سيدنا إسرافيل وخصوصا سيدنا إسرائيل منكر ونكر عقب عز الملك ورضوان الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم لحضرة جميع الأنبياء والمرسلين وخصوصا نبي الله آدم عليه السلام وخصوصا نبي الله إبراهيم عليه السلام وخصوصا نبي الله إسماعيل عليه السلام وخصوصا نبي الله موسى عليه السلام وخصوصا نبي الله عيسى عليه السلام وخصوصا نبي الله خضر عليه الصلاة والسلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
ثم إلى حضرة سلطان الأولياء قطب الرباني سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني وجميع أولياء الله تعالى من أولهم إلى آخرهم كلهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة على ما نوينا وما نوى حاجاتنا خصوصا حاجة جماعتهم وما نوى حاجاتنا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وما نوى نبينا وما نوى جميع الأنبياء والمرسلين وما نوى جميع أولياء الله تعالى من أولهم إلى آخرهم وما نوى مشايخنا في الدين بنية الفضل والمني والرشد وصلاح الجسد والروح وتوبة النصح وبنية الحصول المقبول إلى أحسن ما يرام بجاه خير الأنام وبنية القبل وتمام كل سؤل ومأمول وصالح الشؤون ظاهرا وباطنا دافعة لكل شر وأمراض وإسقام جالبة لكل خير ورزق وعلم لنا وأولادنا وأحبابنا ولمن أحسن إلينا على هذه النية ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Ya, sudah Ustaz. Ya. Demikian ini untuk pengobatan jarak jauh secara bersama. Nah, mungkin langsung aja Ustadz disambung untuk transfer energi di air atau tadi sekalian? Tadi udah sekalian. Oh, tadi sudah sekalian. Nah. Jadi ini sudah termasuk tubuh ya, badan secara fisik, kemudian juga sudah ditransfer untuk airnya. Iya. Jadi silahkan dipergunakan secara sesuai kebutuhan. Bagi Anda sendiri atau saudara atau siapapun yang saat ini sedang sakit, kita sama-sama berdoa untuk segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti bisa diminumkan ya Ustaz? Iya. Atau secara untuk mandi bisa? Boleh.
Iya. Iya. Dipakai juga untuk mandi boleh, ditambah di air bak mandi ya. Kemudian juga diminum atau dibasuh mungkin Atau Ustaz? dibasuh. Ya, Iya, jadi bisa boleh. Bisa. bisa dibasuh, diminum secara langsung atau ditambahi buat air mandi. Mandi. Oke. Ya Ustaz, ini nggak terasa. Ya, Udah sejam. Udah sejam. ya. Bang Oji udah sejam nih Oh, kita. siap. Ya. Kita udah sejam nemenin. Iya, tadinya memang kita tuh malam Sabtu biasanya ya. Karena ini mepet lagi, bentar lagi mau Bentar lagi lebaran. lebaran. Jadi kita maju ini di malam Jumat. Dan ini semoga kita di penghujung Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Tentunya Ustaz ya. Ya, Buat oke. kita semua dan teman-teman dan penonton semua, semoga kita mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar tentunya itu. Jadi saya sarankan untuk sucikan hati, sehatkan Sehatkan jasmani untuk menyambut hari yang fitri. Ini silahkan mungkin ada kata-kata terakhir di segmen ini ya. Closing Bukan statement. bukan selamanya nih. Oh, iya. Bang Haji silakan Pesan ada. wasiat terakhir Ya. gitu. Bukan, ada yang mau disampaikan. Ya, tadi ada yang terlupa saya Oke. sebutkan. Ya. Teman-teman dari Ikatan Mahasiswa Nahdien Ya, PKN disapa, Stan, disapa. Kampus Stan, Ya. kemudian Omah Singgah Alfat, seluruh jajaran dan pengurus Omah Singgah Alfat dan Iman Ikatan Mahasiswa Nahdien PKN Stan, seluruh yang tadi sudah saya sebutkan, mulai dari keluarga besar, Pondok Pesantren Jamiah Islamiyah, Yayasan Amin Sarbini, Ikatan Keluarga Alumni Jamiah Islamiyah, terus Majelis Yasinan Asob, keluarga besar saya di Pondok Jati, di Ceger, Oke. dan di Peninggilan, juga seluruh jajaran pengurus sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor Banser Kota Tangerang Selatan, dan juga teman-teman komunitas Bintaro Classic and Retro Community Bintaro, dan seluruh yang hadir yang sudah menonton tayangan ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat, Amin. panjang umur, Amin. berkah fidini wa dunya wal akhirah, dan bisa bertemu dengan Idul Fitri Amin. serta bertemu dengan Ramadan tahun depan. Saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sugeng Riyadi nyuwun pangapunten sedoyo kelepatan. Urang dihukum bi Idul Fitri minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Fauzi. Terima kasih Ustaz. Gus. Oh, Gus ya. Ini Gus. Gus serahkan. Bang Silakan Ustaz. Teman-teman, silahkan cari sebuah cermin, dan lihatlah pada cermin itu. Dan ketika Anda melihat orang yang ada di cermin itu, itulah orang yang pertama yang harus Anda maafkan. Dialah diri Anda sendiri. Untuk bisa memaafkan orang lain, kita harus mulai dari memaafkan diri kita sendiri. Oke. Terima kasih Ustaz. Cukup ya. Itu yang menarik closing statement dari Ustaz Nasuha. Kita mungkin sangat sibuk untuk meminta maaf atau memaafkan orang lain. Yang paling mendasar yang kita lupa, tapi itu dasar banget, adalah kita lupa memaafkan diri kita. Kita mungkin pernah gagal di masa lalu, kita punya kenangan buruk, punya trauma, punya apapun itu, kegagalan di masa lalu. Saatnya saat ini kita maafkan diri kita. Ini diri kita loh, yang kita bawa setiap hari, yang kita ajak aktivitas, yang kita ajak apapun. Maafkanlah diri kita sendiri. Karena terima kasih banyak. Ya. Seburuk apapun masa lalu kita, masa depan kita masih suci. Iya, Amin. gitu. Benar. Oke, mungkin dari Ustaz juga untuk menyambut Idul Fitri, ada kata-kata mungkin yang disampaikan atau ini berkaitan dengan kongko manfaat nih Ustaz, apakah ada setelah Ramadan atau Idul Fitri akan kembali normal di jam tayangnya atau gimana Ustaz? Oke, iya. Ini program yang berkelanjutan. Dalam bahasa agamanya istiqomah. Continue ya. Ya, continue insyaallah, karena kita memang niatnya berdakwah lewat medsos. Dakwah bil medsos. Dakwah bil medsos ya. Jadi setelah lebaran kita akan terus lanjutkan program ini, bisa di malam Jumat atau di malam Sabtu. Nanti akan diinfo ya. Nah, akan diinfokan. Mungkin terakhir terlewat Bang Fauzi, kalau mau cari di sosmed atau di medsos nih di mana nih? Kalau untuk Ansor Tangsel kita sudah punya akun medsos IG, Facebook, Twitter, dan yang terbaru kita sudah punya website ansortangsel.com. Kalau untuk medsosnya cukup Ansor Tangsel. Di situ segala macam informasi, bentuk kegiatan, informasi
semua terkait Ansor Banser Tangsel, insya Allah bisa diikuti di medsos tersebut. Oke, semuanya sama ya namanya. Semua sama. Oke. Ustaz Naswa, sosmednya. Rumah Spiritual Healing Oke. ya, IG, kemudian YouTube juga sama. Oke. Channelnya Rumah Spiritual Healing. Oke, jadi di-subscribe ya. Iya. Bang Fauzi udah ada YouTube-nya mungkin? YouTube-nya ada cuma belum Menyusul ya? Oke. belum aktif. Oh, belum. Nanti bisa diinfokan selanjutnya. Oke, dari saya Irfandi Sahid juga silahkan kalau yang mau belajar tentang apa itu kekuatan pikiran, alam bawah sadar dan hipnotis, bisa kunjungi di channel YouTube saya di Batas Dimensi. Silahkan bisa di-subscribe. Dan bagi teman-teman atau saudara atau siapapun yang kelewatan nih tayangan ini, nanti akan kami upload di channel YouTube kami yaitu Kongko Manfaat. Cari aja di YouTube-nya Kongko Manfaat. Di situ nanti akan kami re-upload tayangan pada malam hari ini. Artinya program penyembuhan yang malam ini kita lakukan itu bisa diikutin terus. Oke, Iya. tadi dengan adanya zikir bersama, Zikir, iya. kalau malam ini Anda kelewatan, bisa ikuti lagi nanti di Facebook atau di YouTube ya. Itu bisa diikuti secara mandiri atau bersama-sama. Oke, terima kasih banyak Bang Fauzi. Satu lagi tinggal. Oke, Iya, ada silakan. lagi. Saya mengajak kepada seluruh milenial ya. Iya. Siapapun yang ingin bergabung menjadi perwira Banser atau masuk ke struktural Ansor Banser untuk mengikuti program Diklat Terpadu Dasar DTD atau Diklatsar atau PKD. Insya Allah habis Lebaran kalau kondisi sudah normal, Iya. kita akan melaksanakan DTD Diklat Terpadu Dasar. Informasi tanggal, waktu dan harinya akan menyusul di medsos Ansor Tangsel. Oke. Tapi saya mengajak kepada seluruh kalangan milenial atau Oke. siapapun yang mau berseragam Ansor atau Banser Banser. untuk mengikuti Diklat Terpadu Dasar. Oke. Khususnya yang domisili Tangerang Selatan. Oke, bisa langsung hubungin Bang Fauzi? Oke, Bisa. iya. Oke, tadi ya di sosmednya, di Facebooknya juga nanti bisa di Facebook saya sendiri Ahmad Iya, Fauzi. Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi. Ini sudah ada ya di tag di Iya. video ini, nanti bisa langsung berhubungan langsung saja dengan Bang Fauzi. Oke, terima kasih banyak Bang Fauzi, terima kasih Sama-sama. banyak sudah bergabung di sini. Iya. Kita berbagi banyak hal ya, Iya. suatu hal yang manfaat. Ustaz terima kasih atas Sama-sama, ilmunya dan Irfan. sharingnya. Dan sekali lagi saya informasikan ini berkelanjutan, jadi yang mau ditanyakan berhubungan dengan penyakit, pikiran dan apapun itu berkaitan dengan tema, silahkan bisa langsung ditanyakan, bisa langsung juga kirim pesan ke Ustadz Nasuha. Di situ juga dicantumkan dalam Facebooknya ya nomor telepon atau WA-nya, jadi bisa langsung. Ustadz terakhir kalau ada yang mau langsung datang untuk berobat, di mana alamatnya? Silahkan kalau ada yang mau langsung datang, nggak apa-apa, di Jalan Haji Som, RT 0601 nomor 33, Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Banten. Banten. Indonesia. Itu juga ada keterangannya nanti di Facebook. Oke. Silahkan kalau mau langsung hadir untuk diobati dengan Ustadz Nasuha, silahkan. Tapi info dulu ya Ustadz, Iya. karena jadwalnya padat banget. Wah, ya. luar biasa. Iya, Lebaran. Oke, saya Irfandi Sahid. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Pamit undur diri dan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wadas. Waalaikumsalam.